Bayangkan Anda dapat menarik perhatian dan kekaguman tanpa harus berusaha keras, terdengar seperti sihir bukan? Namun, ini bukan tentang membuat gerakan romantis yang besar atau menunjukkan kemewahan. Rahasia sejati untuk menarik wanita dan membangun ketertarikan sejati terletak pada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kuat, berakar pada filosofi Stoikisme. Hari ini, kita akan mengungkap 10 kebiasaan efektif dari Stoikisme yang dapat merevolusi pendekatan Anda terhadap daya tarik dan membantu Anda menjadi lebih memikat serta percaya diri. Prinsip-prinsip yang abadi ini bukan hanya soal menarik perhatian sekilas, tetapi juga menciptakan ketertarikan dan kekaguman yang mendalam melalui tindakan sehari-hari dan pertumbuhan pribadi. Kami akan menjelajahi bagaimana mengintegrasikan kebiasaan stoik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa membuat Anda menonjol dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan, dengan membangun koneksi yang tulus dan menghadirkan diri yang penuh karisma. Bersiaplah untuk menggali langkah-langkah praktis yang dapat mengubah interaksi Anda dan meningkatkan daya tarik Anda. Saat kita memulai perjalanan ini, Anda akan menemukan bagaimana Stoikisme bisa diterapkan dalam kehidupan modern untuk tidak hanya menarik perhatian wanita, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih menarik dan percaya diri. Jadi, jika Anda siap untuk membuka rahasia kebijaksanaan kuno dan menerapkannya dalam kehidupan pribadi, pastikan untuk menekan tombol like dan berlangganan ke channel kami. Tetap ikuti kami untuk wawasan dan tips praktis lainnya tentang cara membangun koneksi yang abadi dan mencapai pertumbuhan pribadi. Mari kita mulai petualangan menarik ini dengan menggali kebiasaan stoik yang dapat mengubah hidup kita. Nomor 1, ambil inisiatif. Ada pesona tersendiri pada seorang pria yang memimpin dengan percaya diri dan penuh empati. Ini bukan tentang memaksakan kehendak atau menjadi dominan, melainkan menunjukkan ketegasan yang bijaksana dan penuh perhitungan, terutama ketika pilihan berlimpah. Saat merencanakan hal sederhana seperti kencan, ketepatan pengambilan keputusan Anda akan sangat berpengaruh. Ini termasuk memilih tempat yang mencerminkan selera pribadi Anda sambil tetap sesuai dengan anggaran, memilih aktivitas yang menarik bagi Anda, dan menyampaikan rencana ini dengan antusias dan jelas. Bayangkan Anda sedang merencanakan malam bersama. Alih-alih menanyakan dengan ragu-ragu kemana dia ingin pergi atau apa yang dia ingin lakukan, buatlah rencana yang matang. Misalnya, katakan, bagaimana kalau kita mencoba restoran Italia baru Sabtu ini? Katanya makanannya enak sekali. Setelah itu, kita bisa menikmati jazz live di klub kecil yang nyaman di dekat sana kalau kamu mau. Cara ini tidak hanya menunjukkan inisiatif, tetapi juga mencerminkan pertimbangan mendalam dan perencanaan, kualitas yang menunjukkan bahwa Anda adalah pasangan yang penuh perhatian dan berdedikasi untuk menciptakan pengalaman berkesan. Kebiasaan selalu ragu atau terus-menerus menyerahkan keputusan kepadanya mungkin terasa ramah pada awalnya, tetapi sebenarnya bisa memberi kesan kurangnya komitmen atau bahkan ketidakpedulian. Meskipun penting untuk mempertimbangkan preferensi dan menghormati pendapatnya, mengambil inisiatif dalam pengambilan keputusan menunjukkan dedikasi dan investasi Anda dalam hubungan tersebut. Pendekatan yang ideal adalah mengimbangi kepemimpinan yang percaya diri dengan mendengarkan penuh perhatian, memastikan bahwa Anda menghormati pandangannya sambil juga memandu arah kebersamaan Anda. Ketegasan semacam ini sangat menarik karena menunjukkan karakter kuat yang dihargai dalam filosofi Stoik. Ini menunjukkan tidak hanya kemampuan untuk membuat keputusan, tetapi juga keberanian untuk mempertahankannya sambil beradaptasi jika diperlukan. Dengan mengadopsi kualitas ini, Anda menunjukkan diri sebagai pasangan yang dapat diandalkan dan menarik, seseorang yang menawarkan stabilitas sekaligus kegembiraan dalam hubungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik Anda, tetapi juga memotivasi dia untuk menghargai lingkungan yang aman dan terarah yang Anda berikan, yang akan memperkuat koneksi dan rasa saling menghormati. Nomor 2, luaskan wawasan Anda. Memiliki pola pikir sempit sering terjadi lebih dari yang kita sadari, terutama saat masa-masa sulit ketika kita merasa seperti segala sesuatu berlawanan dengan kita. Pandangan ini dapat membuat kita terjebak dalam keyakinan bahwa peluang untuk cinta dan koneksi sangat terbatas, yang akhirnya membuat kita menghabiskan seluruh energi emosional hanya pada satu kesempatan. Sayangnya, ini seringkali justru menambah stres dan rasa urgensi yang mendalam. Sekarang, saya ingin membagikan ide yang bisa mengubah hidup Anda, pola pikir kelimpahan, yang merupakan prinsip penting dalam Stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu tindakan dan respons kita, dan melepaskan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Dalam hal berkencan,
Ini berarti memahami bahwa tidak setiap interaksi akan berkembang menjadi sesuatu yang serius, dan itu sangatlah wajar. Bayangkan Anda berada di sebuah pesta dan bertemu seseorang yang menarik. Anda mengobrol dengan asyik, berbagi tawa, tetapi akhirnya hanya sampai di situ. Jika Anda terjebak dalam pola pikir sempit, ini mungkin terasa seperti kekecewaan besar. Namun, jika Anda melihatnya dengan sudut pandang stoik, Anda akan melihatnya sebagai salah satu dari banyak kesempatan yang akan datang. Alih-alih meratapi koneksi yang terlewatkan, Anda belajar dari pengalaman itu dan bersiap untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi, melainkan untuk mengakui dan memahaminya, serta menggunakan pemahaman ini untuk maju. Ini mengajarkan kita untuk menghargai sifat sementara dari peluang dan interaksi, yang membantu kita melepaskan beban dan kekecewaan yang tidak perlu. Pikirkan tentang orang-orang yang memancarkan kepercayaan diri dan kesuksesan, entah Anda mengenal mereka secara langsung atau hanya membaca kisahnya. Mereka memahami bahwa dunia penuh dengan kemungkinan. Mereka tidak membiarkan penolakan atau kemunduran sementara membebani mereka. Sebaliknya, mereka melihat setiap situasi sebagai kesempatan untuk belajar dan melanjutkan hidup dengan tujuan dan sikap positif yang baru. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai mengembangkan pola pikir ini? Mulailah dengan memperluas lingkaran sosial Anda. Cobalah kegiatan baru, jelajahi berbagai acara, atau coba peruntungan di aplikasi kencan online. Setiap lingkungan baru dan setiap wajah yang baru Anda temui meningkatkan peluang Anda untuk membangun koneksi yang bermakna. Ingatlah, setiap interaksi, baik berakhir dalam romansa atau sekadar salam perpisahan yang ramah, adalah kesempatan untuk membangun ketahanan, mengasah keterampilan sosial, dan memperjelas apa yang benar-benar Anda cari dalam pasangan. Tetaplah semangat dan bukalah hati Anda. Sambutlah beragam kesempatan yang ditawarkan kehidupan. Biarkan kebijaksanaan stoik membimbing Anda melalui pasang surut dunia kencan dengan rasa hormat dan keyakinan. Dengan merangkul filosofi ini, Anda akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan tak terbatas, tidak hanya untuk cinta, tetapi juga untuk kebahagiaan dan pemenuhan pribadi. Nomor 3, buat kehadiran Anda bermakna. Dalam membangun hubungan yang lebih kuat, ada seni tersendiri dalam mengatur seberapa sering Anda tersedia. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sesuatu menjadi lebih diinginkan ketika jarang ditemukan? Ini adalah wawasan penting dalam interaksi pribadi Anda. Filosofi stoik, yang berakar dalam disiplin diri, mengajarkan pentingnya mengelola sumber daya pribadi kita dengan bijak, terutama waktu kita. Para stoik mendorong kita menjalani hidup yang bermakna, dengan tidak menghabiskan setiap momen untuk merespons tuntutan orang lain. Perspektif ini sangat kuat dalam menjaga hubungan pribadi. Mari kita lihat contoh yang umum. Mungkin Anda selalu cepat membalas pesan, siap membantu, atau sering mengubah rencana demi orang lain. Meskipun tindakan ini baik, terlalu sering melakukannya bisa membuat Anda diabaikan atau kurang dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri dan waktu kita, sehingga orang lain juga akan melihat dan menghargai nilai kita. Bayangkan skenario ini, Anda bertemu seseorang setiap akhir pekan, selalu ada di sana. Tetapi bagaimana jika Anda mulai menyisihkan beberapa akhir pekan untuk minat pribadi, seperti mencoba hobi baru atau menghabiskan waktu dengan teman lain? Awalnya, perubahan ini mungkin mengejutkan atau mengecewakan, tetapi juga akan menumbuhkan apresiasi lebih dalam untuk momen-momen yang Anda pilih untuk berbagi. Ketidakhadiran Anda akan terasa, memicu rasa ingin tahu dan meningkatkan nilai kehadiran Anda. Ini bukan tentang bermain-main atau bersikap tidak jelas, melainkan tentang membangun hidup yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan, terlepas dari satu hubungan tertentu. Cobalah untuk lebih mendalami apa yang membuat Anda bersemangat, entah itu melukis, bersepeda, atau aktivitas lain yang Anda sukai. Berkomitmen pada apa yang Anda cintai bukan hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga menjadikan Anda pasangan yang lebih menarik dan menginspirasi. Dengan memilih kapan untuk tersedia, Anda menjalani salah satu prinsip stoik lainnya, yaitu fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan melepaskan yang tidak. Anda memang tidak bisa menentukan bagaimana seseorang merasa terhadap Anda, tetapi Anda bisa mengatur cara mengalokasikan waktu dan energi Anda, mencerminkan ketahanan stoik dan rasa diri yang kuat, yang tidak mudah dipengaruhi tekanan eksternal. Strategi ini juga secara alami menyaring hubungan. Mereka yang benar-benar menghargai Anda akan memperhatikan ketidakhadiran Anda yang lebih jarang dan akan lebih berusaha untuk terhubung saat Anda ada. Mereka akan lebih menghargai waktu Anda karena mereka melihat Anda menghargainya.
Sebaliknya, jika seseorang tampak tidak peduli atau tidak memperhatikan, mungkin itu tanda untuk mengevaluasi perannya dalam hidup Anda. Rangkul pendekatan stoik ini, seimbangkan ketersediaan Anda, dan prioritaskan pertumbuhan pribadi. Ini bukan tentang mengabaikan orang lain, melainkan memperlakukan interaksi Anda dengan pertimbangan dan penghormatan. Buat kehadiran Anda berharga, bukan hanya sebagai pelengkap. Ingat, tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang kaya dan penuh di mana interaksi dengan orang lain melengkapi kebahagiaan Anda, bukan mendefinisikannya. Jika ini terasa sesuai bagi Anda, tuliskan di komentar, "Waktu saya berharga." Gagasan kecil ini akan menegaskan komitmen Anda untuk memprioritaskan hal-hal yang berarti. Mari kita lanjutkan. Nomor 4, hargai diri sejati Anda. Ketika menjalani dunia kencan dan interaksi sosial yang rumit, mudah bagi kita untuk tergoda menjadi sosok yang ideal dengan harapan mendapat persetujuan dan kasih sayang. Namun, berakting seperti ini sebenarnya mengikis rasa percaya diri kita dan membentuk penghalang untuk menciptakan hubungan yang tulus. Dari sudut pandang stoik, hidup yang memuaskan tidak datang dari tepuk tangan orang lain, melainkan dari hidup yang setia pada nilai dan prinsip pribadi. Stoikisme mengajarkan bahwa persetujuan dari orang lain bersifat sementara dan tidak bisa diandalkan. Nilai sejati ada pada cara kita memandang diri sendiri dan sejauh mana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai inti kita. Bayangkan Anda tertarik pada seseorang, lalu Anda mulai mengubah perilaku, ucapan, bahkan keyakinan Anda agar sesuai dengan sosok yang mereka inginkan. Ini bisa berarti berpura-pura menyukai kegiatan yang sebenarnya membosankan, memberikan pujian yang tidak tulus, atau merendahkan pencapaian Anda sendiri agar tidak terlihat sombong. Taktik ini mungkin menarik perhatian mereka di awal, namun mempertahankan sandiwara ini sangat melelahkan dan menghalangi hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan minat yang tulus. Hubungan yang dibangun di atas kepura-puraan cenderung tidak stabil dan dangkal. Sebaliknya, memiliki pola pikir stoik berarti mengembangkan kepercayaan diri dan integritas pribadi. Ini mendorong kita untuk menjalani hidup yang digerakkan oleh pertumbuhan dan kepuasan pribadi, bukan oleh keinginan untuk mengesankan orang lain. Bayangkan seseorang yang mengikuti hasratnya, misalnya, pada bidang seni, sains, atau hiking, bukan untuk mendapat tepuk tangan tetapi karena memang dia menyukai hal tersebut. Misalkan Anda memiliki minat pada hiking dan alam terbuka. Alih-alih menyembunyikan ini demi hobi yang lebih umum, Anda dengan terbuka membagikan petualangan Anda dan mengundang orang lain untuk menikmatinya bersama, bukan untuk mencari perhatian tetapi sebagai ekspresi jujur dari apa yang Anda cintai. Antusiasme tulus seperti ini sangat menarik dan akan menarik orang-orang yang menghargai keaslian Anda. Selain itu, dengan perspektif stoik terhadap validasi, Anda akan melihat interaksi sosial sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi kesesuaian bersama, bukan sebagai ajang untuk mendapatkan persetujuan. Pendekatan ini membuat Anda berdiri teguh sebagai diri sendiri, namun tetap terbuka untuk koneksi yang benar-benar selaras dengan diri sejati Anda. Anda tidak perlu mengejar, Anda akan menarik. Pola pikir ini tidak hanya meningkatkan daya tarik Anda, tetapi juga secara alami menyaring orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan diri sejati Anda. Dengan mengalihkan fokus dari mencari validasi eksternal ke menghargai penilaian dan harga diri Anda sendiri, Anda meningkatkan cara orang lain memandang Anda. Orang cenderung tertarik pada mereka yang percaya diri dengan dirinya dan tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Jadi, ingatlah bahwa fondasi terbaik untuk hubungan yang berarti adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya, versi terbaik dari diri Anda, bukan versi yang dibuat-buat agar sesuai dengan harapan orang lain. Nomor 5, selami lebih dalam, lebih dari sekadar permukaan. Mari kita bicarakan tentang melampaui percakapan biasa dan menjelajahi pembicaraan yang lebih dalam. Ketika Anda terlibat dengan seseorang secara lebih bermakna, itu seperti mengatakan, "Aku melihatmu lebih dari sekadar permukaan, dan aku benar-benar peduli dengan apa yang membuatmu menjadi dirimu." Ini bukan tentang mencari-cari rahasia, tetapi tentang terhubung pada level yang menunjukkan ketertarikan tulus pada siapa dirinya. Misalnya, ketika dia bercerita tentang pekerjaannya atau studinya, alih-alih bertanya standar seperti, "Bagaimana pekerjaannya?" Anda bisa bertanya, "Apa yang membuatmu tertarik pada arsitektur? Apakah ada momen yang sangat berkesan yang membuatmu memilih jalur ini?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Anda menghargai ambisinya dan menghormati identitas profesionalnya. Atau, gali lebih dalam tentang kenangan yang membentuk dirinya. Coba tanyakan, apakah ada kenangan masa kecil yang sangat berarti bagimu?
Pertanyaan ini membuka pintu ke dunianya, memungkinkan Anda melihat pengalaman-pengalaman yang membentuknya saat ini. Memahami nilai-nilainya juga menambah lapisan dalam persepsi Anda tentang dirinya. Tanyakan tentang buku, film, atau peristiwa yang mengubah pandangannya. Anda bisa bertanya, buku atau film apa yang mengubah cara pandangmu terhadap dunia, dan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak hanya memperdalam percakapan, tetapi juga memberi Anda gambaran tentang pandangan filosofis atau nilai etis yang dia pegang. Stoikisme mengajarkan pentingnya mendengarkan, sebuah seni yang sangat penting untuk membangun komunikasi yang bermakna. Mendengarkan sejati melibatkan lebih dari sekadar mendengar kata-kata, itu berarti merasakan emosi dan pikiran yang menyertainya. Ketika dia berbicara, dengarkan untuk memahami, bukan sekadar untuk merespon. Tingkat perhatian seperti ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pandangan dan perasaannya, yang akan menumbuhkan rasa percaya dan hormat. Diskusi mendalam membangun ikatan emosional yang lebih kuat. Mereka memungkinkan Anda membangun hubungan yang didasarkan pada pemahaman dan wawasan bersama, yang lebih bertahan lama daripada sekadar obrolan ringan. Misalnya, jika dia berbagi pengalaman sulit dalam hidupnya, menunjukkan empati dan memberikan dukungan bisa mempererat hubungan Anda. Anda bisa merespon dengan, itu pasti sangat berat. Bagaimana kamu bisa melewati masa sulit itu? Dengan tulus terlibat dalam hidup dan pemikirannya, Anda membuatnya merasa dihargai dan dipahami, sebuah sifat yang sangat menarik. Ini tidak hanya membuat orang tertarik pada Anda, tetapi juga mendorong mereka untuk memperdalam hubungan tersebut. Ketika Anda berusaha memahami dirinya dengan tulus, besar kemungkinan dia akan merasa terdorong untuk membalas, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kalian. Kita sudah sampai di titik tengah perjalanan hari ini, dan saya berterima kasih atas partisipasi Anda. Energi Anda menambah kehangatan khusus yang memperkaya perjalanan kita untuk menarik hubungan yang kita inginkan. Jika Anda merasa konten ini berharga, mohon like dan share untuk membantu kami menyebarkan pesan-pesan positif ini ke teman dan keluarga, menciptakan dunia yang lebih penuh dengan kepercayaan dan keharmonisan. Jika Anda terhubung dengan konten ini, tulis komentar suka percakapan mendalam. Mari kita lanjutkan. Nomor 6, ciptakan percikan cemburu yang sehat. Mari kita bahas strategi yang halus namun efektif dalam dunia kencan, yaitu menciptakan sedikit rasa kompetisi yang sehat tanpa harus menggunakan taktik manipulatif. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk mengendalikan emosi dan reaksi kita sendiri. Namun, menarik untuk dipahami bahwa perilaku kita yang sederhana bisa memengaruhi perasaan orang lain. Kita akan mengeksplorasi cara untuk menonjolkan daya tarik dan pesona Anda, membuat seseorang semakin tertarik, bahkan mungkin memicu sedikit semangat kompetitif dalam diri mereka, tanpa perlu bermain-main atau menggunakan cara yang licik. Ingat, dasar hidup Anda harus kuat dan menarik dengan sendirinya, bukan sekadar cara untuk mendapatkan perhatian. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mencari validasi eksternal sebagai alasan untuk bertindak, jadi tujuan kita di sini bukan untuk membuat orang lain merasa terancam, tetapi untuk membantu mereka melihat nilai intrinsik dan kehidupan dinamis yang Anda miliki. Bayangkan situasi ini, mungkin Anda sudah terlalu banyak menghabiskan waktu luang dengan seseorang yang spesial, mungkin sampai mengabaikan teman atau hobi lain. Dalam situasi seperti ini, Anda bisa terlihat terlalu terbuka, atau mudah tersedia, yang bisa secara tidak sengaja menurunkan cara pandang orang terhadap nilai Anda. Untuk mengubah dinamika ini, mulailah memperluas fokus Anda. Sambung kembali hubungan dengan teman-teman, mulai lagi hobi lama, atau coba kegiatan baru yang menarik minat Anda. Strategi ini bukan tentang pura-pura sulit dijangkau, tetapi tentang menikmati hidup Anda dengan cara yang sebenarnya. Misalnya, Anda bisa bergabung dalam pertandingan sepak bola mingguan atau mengikuti kelas fotografi atau memasak yang seru. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga menambah warna pada kepribadian Anda. Ketika seseorang yang spesial melihat bahwa hidup Anda tidak hanya berpusat pada mereka, bahwa Anda memiliki kehidupan yang kaya dan memuaskan, hal ini bisa memicu semangat kompetitif yang sehat. Ini bukan tentang membuat mereka merasa tidak aman, melainkan membangkitkan keinginan untuk lebih terlibat dalam hidup Anda yang penuh pesona. Mereka melihat Anda menikmati hidup, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan bersama orang lain, yang semakin menegaskan nilai Anda dan kebahagiaan yang Anda bawa dalam setiap hubungan. Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan hidup sesuai nilai-nilai kita. Dengan menjalani hidup yang benar-benar Anda sukai, Anda tidak hanya meningkatkan kemandirian dan kebahagiaan,
tetapi juga meningkatkan daya tarik Anda di mata orang lain. Mereka mulai melihat Anda sebagai seseorang yang berharga, yang pantas diperjuangkan, karena Anda membawa nilai dan kebahagiaan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, daripada menggunakan cemburu sebagai taktik, anggaplah metode ini sebagai cara untuk menampilkan nilai Anda dan kehidupan luar biasa yang sedang Anda bangun. Nomor 7, sisipkan kesenangan ke dalam setiap percakapan. Menyisipkan kesenangan ke dalam percakapan bukan berarti menjadi palsu atau terlalu ringan. Ini tentang membawa suasana santai dan penuh tawa dalam setiap momen, yang bisa membantu menciptakan ikatan lebih dalam. Namun, penting untuk menyeimbangkan sikap ceria ini dengan kesan yang stabil dan dapat dipercaya. Dengan cara ini, Anda menunjukkan bahwa selain sisi humoris, Anda juga adalah sosok yang dewasa secara emosional. Berikut adalah cara mencapai keseimbangan sempurna ini dalam interaksi Anda. Langkah 1, mulai dengan candaan yang ringan. Buka percakapan dengan canda ringan. Misalnya, jika dia bercanda tentang kekikukannya, Anda bisa bermain-main dengan komentar seperti, "Kayaknya aku harus pakai helm tiap kali kita ketemu nih." Percakapan seperti ini mengakui keterbukaannya sambil menjaga suasana tetap ceria. Cara lain yang menyenangkan adalah dengan meniru gayanya secara bercanda, misalnya senyumnya atau gestur tertentu. Ini menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan terlibat dengan cara yang menyenangkan. Langkah 2, tantang pendapatnya secara ringan. Saat dia berbagi pendapat, terutama tentang hal-hal yang tidak terlalu serius seperti film atau buku favoritnya, coba beri tantangan ringan. Misalnya, jika dia suka film yang menurut Anda biasa saja, katakan dengan nada bercanda, "Serius, film itu. Kayaknya aku harus ngenalin kamu ke film-film klasik nih." Ini bisa memicu obrolan seru dan menyenangkan yang tetap menggugah. Langkah 3, hadir untuk dukungan emosional. Walaupun Anda menjaga suasana tetap ceria, jangan lupa untuk ada ketika dia membutuhkan dukungan emosional. Jika dia sedang menjalani hari yang sulit, kurangi candaan dan tunjukkan sisi suportif Anda. Dengarkan, akui perasaannya, dan ketika sudah tepat, cobalah untuk meringankan suasana dengan candaan yang menenangkan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya ada untuk kesenangan, tetapi juga untuk mendukungnya secara emosional. Langkah 4, buat percakapan selalu seru dan tak terduga. Buat dia terus tertarik dengan sifat Anda yang tak terduga dan lucu. Misalnya, kirim meme lucu yang terhubung dengan candaan pribadi kalian, atau kirim pesan tak terduga yang menghibur. Kombinasi antara kejutan kecil dan momen tulus ini menciptakan daya tarik yang kuat. Dengan menguasai keseimbangan ini, Anda menempatkan diri sebagai seseorang yang tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga stabilitas emosional dan kedalaman. Wanita cenderung tertarik pada pria yang bisa membuat mereka tersenyum dan berpikir, serta yang bisa diandalkan secara emosional. Anda bukan hanya sumber kesenangan, Anda adalah paket lengkap, pemberi kebahagiaan, pemikiran, dan dukungan yang tulus. Ingatlah untuk menjaga suasana ringan dan ceria sambil memberikan kedalaman dan ketulusan dalam setiap interaksi. Kombinasi ini sangat memikat dan akan membuatnya selalu menantikan setiap momen bersama Anda. Mari lanjutkan menerapkan prinsip-prinsip stoik ini dalam kehidupan sehari-hari kita, memperkaya hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Nomor 8, berikan pujian yang bermakna. Stoikisme mengajarkan pentingnya bersikap tulus dan hati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan kita, termasuk saat memberikan pujian. Filosofi ini mendorong kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar pujian dangkal. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk memberikan penghargaan yang benar-benar mengakui kualitas unik seseorang. Stoik mengutamakan penghargaan terhadap kebajikan ketimbang sekadar penampilan luar, dan ini bisa mengubah cara kita terhubung dengan orang lain. Bayangkan dia memiliki minat mendalam dalam seni, seperti musik atau melukis. Daripada hanya memuji hasil akhirnya, pujilah dedikasinya. Katakan sesuatu seperti, komitmenmu pada setiap karya benar-benar mengagumkan, terlihat dari warna-warna cerah dan emosi di setiap sapuan kuas. Jangan ragu untuk memuji sifat-sifat karakternya yang menonjol. Jika dia menunjukkan kebaikan hati, pengertian, atau kesabaran yang luar biasa, ungkapkan bahwa Anda memperhatikan kebajikan tersebut. Mengungkapkan penghargaan untuk kualitas-kualitas ini menunjukkan bahwa Anda menghargainya bukan hanya dari penampilan atau keahliannya saja. Jika tindakannya memberikan dampak positif pada Anda atau orang lain, beritahukanlah hal itu. Pujian semacam ini sangat kuat karena mencerminkan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya,
membuat pujian Anda lebih pribadi dan tulus. Saat memberikan pujian, pastikan pujian itu tidak hanya jujur, tetapi juga diucapkan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan situasinya. Pujian dari seorang stoik bukanlah manipulasi, tetapi ekspresi kekaguman dan penghargaan yang tulus. Ini membangun dasar untuk kepercayaan dan saling menghormati, yang merupakan fondasi dari hubungan yang bermakna. Pujian yang tulus dapat membuat seseorang merasa diperhatikan dan dihargai secara mendalam. Misalnya, jika dia telah bekerja keras dalam menyelenggarakan sebuah acara, mengakui kerja kerasnya bisa sangat berarti. Anda bisa berkata, acaranya luar biasa, terlihat sangat lancar dan terasa nyaman, jelas sekali bahwa kamu menaruh hati dalam menjadikannya spesial. Dengan berfokus pada hal-hal yang benar-benar mengesankan Anda dari seseorang dan mengungkapkannya dengan tulus, Anda meninggalkan kesan positif yang tahan lama. Cara ini tidak hanya sejalan dengan prinsip stoik, tetapi juga membuat orang lain merasa tertarik pada Anda. Mereka melihat seseorang yang tidak hanya memberi pujian, tetapi yang benar-benar memperhatikan dan menghargai aspek terdalam dari kepribadian serta kontribusi mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk memandang Anda sebagai seseorang yang benar-benar memahami dan menghargai mereka. Nomor 9, tingkatkan cara Anda berkirim pesan. Kebijaksanaan stoik mengajarkan kita kekuatan untuk mengendalikan diri dan betapa pentingnya untuk tidak membiarkan hal-hal dari luar, seperti pesan singkat, mengganggu ketenangan batin atau mengatur reaksi kita. Ini sangat bermanfaat dalam dunia berkirim pesan. Jika Anda langsung membalas setiap kali pesan masuk, itu bisa menciptakan kesan bahwa Anda selalu tersedia, bahkan seakan-akan hanya menunggu pesan darinya. Hal ini tanpa sadar dapat menunjukkan bahwa hidup Anda hanya berputar di sekitar notifikasi ponsel, yang bukanlah kesan yang baik. Ingat, keterbatasan bisa memperkuat nilai. Terlalu mudah dihubungi tak hanya menghilangkan rasa penasaran, tetapi juga bisa mengurangi cara dia melihat nilai Anda. Seorang stoik sejati memandang pesan teks hanya sebagai alat komunikasi, bukan tolak ukur kedalaman hubungan atau harga diri. Ketika pesan muncul, bacalah, tapi jangan buru-buru membalas. Ini bukan tentang bermain sulit didapat, tapi tentang benar-benar hadir dalam aktivitas yang sedang Anda lakukan dan tidak membiarkan ponsel menjadi gangguan terus-menerus. Mungkin Anda membalas pesan beberapa jam kemudian, atau setelah menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan harian Anda. Penundaan alami ini karena Anda memang benar-benar sibuk, dan ini biasanya bisa menumbuhkan rasa penasaran. Dia mungkin akan bertanya-tanya apa yang membuat Anda begitu sibuk, yang dapat meningkatkan daya tarik Anda. Pendekatan ini bukan untuk membuatnya cemas atau tidak aman, melainkan untuk menunjukkan bahwa Anda menjalani kehidupan yang aktif dan menarik. Bayangkan ini, Anda sedang asyik berolahraga, menyelesaikan proyek, atau melakukan hobi. Anda melihat pesannya, tetapi memilih untuk menyelesaikan kegiatan Anda terlebih dahulu. Nanti, ketika Anda membalas, Anda bisa menyebutkan aktivitas Anda, misalnya, baru saja selesai melukis sepanjang sore ini. Gimana harimu? Ini menunjukkan bahwa Anda penuh semangat dengan kegiatan Anda sendiri, yang membuat Anda lebih menarik. Anda memperlihatkan bahwa meski tertarik padanya, Anda juga punya kehidupan yang penuh warna dan menyenangkan, yang juga menunjukkan rasa hormat. Saat Anda mengirim pesan, buat setiap kata berarti. Jangan hanya menanyakan kabarnya tanpa tujuan, tetapi mungkin bagikan artikel menarik atau cerita lucu dari pengalaman Anda. Memilih kualitas dibandingkan kuantitas dapat membuat percakapan lebih dinamis dan menarik. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar berpikir dalam cara Anda berkomunikasi, yang bisa jauh lebih berdampak daripada serangkaian pesan tanpa makna. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak mencari validasi terus-menerus dari orang lain untuk merasa berharga. Terapkan ini dalam berkirim pesan dengan merasa nyaman meskipun ada jeda dalam percakapan. Jika dia tidak langsung membalas, tahan diri untuk tidak mengirim lebih banyak pesan. Lanjutkan saja hari Anda dengan tenang, menunjukkan kesabaran dan keyakinan pada nilai diri Anda yang tidak bergantung pada seberapa cepat dia membalas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik ini dalam cara Anda berkirim pesan, Anda tidak hanya akan meningkatkan cara berkomunikasi, tetapi juga memperkaya pendekatan Anda dalam hubungan. Tujuannya bukan untuk memanipulasi emosi, melainkan untuk membangun rasa ketertarikan dan rasa hormat yang tulus melalui komunikasi yang dewasa. Biarkan kekayaan hidup Anda dan cara Anda berinteraksi yang penuh perhatian menjadi hal yang menarik baginya dan membuatnya ingin terus terhubung dengan Anda. Nomor 10, menyambut saat ini dengan karisma.
Karisma bukan hanya tentang memiliki senyum yang menawan atau selalu tahu apa yang harus dikatakan, melainkan tentang benar-benar hadir di saat ini dan sepenuhnya terlibat dengan kehidupan yang sedang berlangsung. Episode ini akan membahas bagaimana menggunakan filosofi Stoik untuk meningkatkan daya tarik alami Anda, dan bagaimana hal ini membuat Anda menonjol, terutama dalam menarik perhatian dan kekaguman orang lain, terutama wanita. Dalam Stoikisme, karisma dianggap sebagai perpanjangan dari kepercayaan diri batin dan dedikasi mendalam untuk hidup di saat ini. Kebijaksanaan kuno ini mengajarkan kita untuk terlibat dengan kehidupan kita dan orang-orang yang kita temui. Dengan cara yang tulus dan menarik, para Stoik percaya untuk selaras dengan aliran alami kehidupan, menerima setiap momen sebagaimana adanya, dan menangani setiap interaksi dengan anggun serta integritas moral. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah makan malam atau pertemuan santai. Alih-alih khawatir tentang kesan atau kemungkinan kesalahan, Anda sepenuhnya menikmati momen tersebut dan benar-benar terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda. Katakanlah, orang yang Anda minati mengungkapkan hobi yang mereka sukai. Dengarkan dengan cermat, ajukan pertanyaan yang tajam, dan mungkin berbagi cerita atau pengalaman pribadi yang berkaitan. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda perhatian, tetapi juga menonjolkan ketertarikan Anda terhadap passion mereka. Dengan hadir sepenuhnya dalam percakapan, interaksi Anda secara alami menjadi lebih berdampak dan mudah diingat. Wanita, dan siapapun yang Anda temui, akan memperhatikan keterlibatan tulus Anda dan semangat Anda dalam menjalani kehidupan satu momen pada satu waktu. Ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga menjadikan Anda seseorang yang diingat dan ingin diajak bergaul lebih sering. Menerapkan prinsip-prinsip Stoik untuk mengembangkan karisma dengan hadir sepenuhnya bisa meningkatkan interaksi sosial Anda secara dramatis, membuat Anda lebih menarik dan lebih mudah didekati. Ini bukan hanya tentang membuat wanita mengejar Anda, tetapi menjadi seseorang yang menambahkan nilai nyata dan kebahagiaan dalam setiap pertemuan. Sambut setiap momen dengan sepenuh hati, hubungkan dengan orang-orang di sekitar Anda, dan lihatlah bagaimana karisma alami Anda menarik orang lain dengan sendirinya. Ketika kita menyelesaikan pembahasan tentang 10 kebiasaan transformasional yang bisa mengubah cara wanita melihat dan berinteraksi dengan Anda, ingatlah bahwa kuncinya adalah konsistensi dalam keaslian. Mengenali nilai diri Anda dan menerapkan perubahan kecil yang berdampak dalam cara Anda berinteraksi adalah langkah awal yang luar biasa. Mulailah menenun kebiasaan-kebiasaan ini dalam rutinitas harian Anda, tetap setia pada diri sendiri, dan Anda pasti akan melihat perubahan positif dalam cara wanita dan semua orang merespons Anda. Hari ini, kita telah membahas semuanya, mulai dari menjaga standar tinggi, memanfaatkan momen, hingga menyempurnakan keterampilan berkirim pesan dan banyak lagi. Mengadopsi praktik-praktik Stoik ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih utuh dan percaya diri. Sekarang saatnya untuk mengaktifkan wawasan ini, jadilah diri yang otentik. Akui nilai diri Anda, dan buat perubahan kecil yang disengaja dalam cara Anda terhubung dengan orang lain. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, tetap jujur, dan berpegang pada ajaran Stoik, Anda pasti akan menyaksikan transformasi dalam bagaimana wanita dan semua orang lainnya merespons Anda. Jika video ini menginspirasi Anda dan Anda siap untuk memulai perjalanan pengembangan diri ini, tinggalkan komentar di bawah dengan kalimat, "Saya menghargai nilai diri saya." Pernyataan sederhana ini adalah afirmasi yang kuat dari komitmen Anda terhadap pertumbuhan pribadi. Sebelum Anda pergi, jika Anda belum melakukannya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan klik ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan nasihat kami berikutnya. Kami masih memiliki banyak wawasan dan saran praktis lainnya yang ditujukan untuk membantu Anda tidak hanya mencapai, tetapi melebihi tujuan Anda. Untuk konten lebih lanjut seperti ini, tonton juga video yang direkomendasikan di layar Anda sekarang. Terima kasih telah menonton hari ini, dan ingat, tujuannya bukan hanya untuk membuat seseorang mengejar Anda, tetapi untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Itulah esensi daya tarik sejati. Sampai jumpa di video berikutnya.